sukacita dan pengharapan dalam iman, melalui kuasa Roh Kudus bersamamu. Terpujilah Bapa yang dengan mengutus sabdanya Ia menjadikannya tanda pengharapan dan sakramen penebusan bagi umat manusia. Terpujilah Tuhan pengharapan kami. Terpujilah Putra yang dilahirkan dari perawan Maria, telah membukakan bagi kita gerbang harapan menuju kehidupan baru. Terpujilah Tuhan pengharapan kami. Terpujilah Roh Kudus yang dengan inkarnasi telah menjadikan kita ahli waris melalui baptisan akan pengharapan dalam kehidupan kekal. Terpujilah Tuhan pengharapan kami. Saudara-saudari yang terkasih, 40 hari yang lalu kita Terpujilah salib Kristus, satu-satunya harapan kita. Saudara-saudari terkasih, marilah kita memohon kepada Allah agar memberkati air yang telah Dia ciptakan. Kita akan dibersihkan dengan air ini sebagai Syukur kepadamu Tuhan, sumber
doa umatmu yang berhimpun di sini dalam perayaan lilin untuk memuji nama-Mu. Semoga dengan menempuh jalan kebajikan kami sampai kepada terang yang tidak pernah padam dengan pegentaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel, serta untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Tetapi kelak suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Pada waktu itu ada pula di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Aser, namanya Hana. Dia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sampai sekarang ia janda dan telah berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan Yusuf beserta Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan anugerah Allah ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan. Kami berbagi kebaikan Allah setiap hari. Kasih-Nya tidak pernah berhenti hari. Maka wajarlah kita mempersembahkan sesuatu yang paling berharga kepada Tuhan. Kita ingat dua bersaudara Kain dan Abel yang mempersembahkan hasil jerih payahnya kepada Allah. Kain membawa hasil taninya kepada Allah tanpa sukacita, sedangkan Habel mempersembahkan kurban hewan terbaiknya dengan sukacita. Persembahan Habel berkenan kepada Allah. Yang paling berharga lebih dari segala sesuatu adalah hidup kita. Yang berharga dalam keluarga adalah anak-anak. Marilah kita mempersembahkan kepada Tuhan supaya hati tulus memiliki komitmen mempersembahkan Yesus sesuai dengan kehendak Allah yang dengan cara membawa ke bait Allah menurut hukum Tuhan telah disambut oleh 2 orang suci. Peristiwa Yesus dipersembahkan adalah ungkapan komitmen pasutri Yosef dan Maria dalam budaya Yahudi atau dalam keagamaan mereka, bahwa Yesus adalah milik Allah karena ia adalah putra Allah yang diutus untuk menyelamatkan manusia. Suci saja begitu, apalagi masuk pintu bejar. Jadi memang kita harus menahan diri. Karena apa? Ada begitu bahaya ketika kita melakukan sesuatu yang suci, ada yang tidak senang. Iblis yang tidak senang. Iblis akan berkata begini, "Hai Bu, ayo masuk. Tidak dapat sekarang, tidak ada kesempatan." Nah, itu ada orang, tendang. Itu iblis. Tapi iblis, itu yang disebut menggoda. Maka terjadi kesulitan. Tapi Romo-Romo ini mengambil hikmat yang luar biasa. Tadi kan mempersiapkan perjanjian yang sudah saya baru tahu yang betul ya. Pintu surga itu sempit. Sampai orang berdesak-desakan seperti itu. Ya betul, saya bilang masuk ke surga tidak seperti itu. Ya, bahkan kalau dia mau duluan, enggak. Sampai nggak masuk karena dia manggak terus. Itu orang yang segitu gitu, silakan, terus. Untung tadi tidak itu. Sampai yang jaga itu mau tutup pintu. Padahal pintu itu kan harus dibuka kata Paulus. Mau ditutup lagi. Pastor Suryo, untuk dia jangan ditutup.
Bayangkan pintu Tuhan mau ditutup. Ya. Nah itu, jadi kekuatan iblis bang. Kata iblis tutup cepat. Bahaya saudara-saudara. Maka ini penting ya. Setiap sesuatu yang baik itu selalu kita itu membedakan mana dari roh, mana dari iblis. Ya. Maka yang saya bilang itu salah satu contoh kan ya, kalau misalnya dari itu dia bilang, kalau terus nanti kan nggak kebagian pintu karena malaikat kan, kamu silahkan masuk. Tuhan yang membela. Kalau kita tidak bisa membela diri dan berkorban, Tuhan yang akan membela diri. Maka contoh hari ini juga yang sangat luar biasa, Simeon dan Hana diberi anugerah oleh Tuhan karena apa? Mempersembahkan sesuatu yang berharga yang bisa bertemu dengan Tuhan. Maka dalam perjalanan ini mari kita peka dalam kehidupan kita mana yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Dengan memasuki pintu suci kita menerima indulgensi. Saya jelaskan di mana-mana indulgensi. Indulgensi adalah penghapusan dari sisa-sisa hukuman. Orang tidak jelas kalau dikatakan demikian saja. Apa yang disebut dengan sisa-sisa penghukuman? Ketika kita mengaku dosa kita diampuni pada saat menerima sakramen pengakuan lewat dengan absolusi. Habis dosa kita diampuni. Tapi ada sisa-sisa hukuman sebagai konsekuensi dari dosa yang akan dibersihkan di akhir pembuktian. Dengan indulgensi ini, dosa sisa-sisa itu dihapuskan. Nah, bagaimana itu? Saya ambil perumpamaan di banyak tempat, itu orang yang terpotong jarinya, itu luka, sakit. Maka dia perlu disembuhkan. Tidak disembuhkan, makin sakit, makin bernanah. Dosa tidak mendapat sakramen pengampunan dosa akan makin parah. Maka ketika mendapat sakramen pengakuan dosa, diabsolusi, hilang, diberi salat, diberi obat, sembuh, selesai, tidak sakit lagi. Bekas lukanya ada, tergores. Apalagi kalau anak kecil yang nakal tuh goresannya kan, ya, codet di mana-mana, kelihatan ya, anak kecilnya nakal pasti ya. Tabrak sana, tabrak sini, cakar sana, cakar sini. Ya. Nah, indulgensi itu menghapuskan bekas baik-baik sehingga orang itu seperti bayi lagi. Nah, itulah yang disebut dengan indulgensi. Maka dengan masuk pintu itu, saudara dapat indulgensi. Tapi harus diikuti dengan pertobatan yang sungguh, pengakuan dosa, penyambutan komuni, nanti akan doa kepada Paus. Jadi dapat, saudara yang di dalam sudah dapat kesempatan. Tapi dengan menyinggung orang berdosa lagi. Keluar, masuk lagi. Membuat orang nangis, keluar, masuk lagi. Jadi yang di luar itu masih lumayan tuh, belum ada bisa masuk nanti ya. Jadi itu ya. Jadi ini adalah kesempatan rahmat bisa saudara berkali-kali mendapatkan rahmat karena pertobatan kita bisa dilakukan terus-menerus.
dunia ini. Sebab Dialah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus dengan pengantaraan Putra yang terkasih Yesus Kristus sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadikan manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu. Dia merentangkan tangan jika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela. Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjalan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan darah." Marilah mewartakan misteri iman kita.
saudara-saudari, anak-anak semuanya. Selamat malam. Sampurasun. Ada yang nganggo bahasa Indonesia atau bahasa Sunda? Masuk pintu rebutan, bahasa rebutan, bahasa Jawa saja ya. Indonesia sama Sunda, banyak kesepuhan. Puji sareng sinar syukur kawajiban Gusti numasae mahasih margi dinten ieu rantos rengseh melaksanakeun perayaan ieu. Kedua, kanggo Bapak Uskup, atur nuhun pisan Bapak Uskup, mimpin perayaan dinten ieu. Untuk kirang-kirangnya kanya Bapak Uskup, aya nu iri tahun kamar teh seueur kunjungi Cigugur ayeuna di awal tahun oge tos bisa di Cigugur, dipilih paroki Cigugur dipilih ku Bapak Uskup ku anjeun dan tempat kanggo kesiaran. Nah, tadi gembira sekarang tambah bengong. Daripada dosa, ya bahasa Indonesia. Semua tadi gembira dengerin Bapak Uskup, dengerin saya melotot kabeh. Nah, Bapak Uskup tidak kurang-kurang. Terima kasih Bapak Uskup. Percayaan yang rumah Cigugur dipilih di antara 9 gereja di Gusban, ya berkat. Ya terutama ya kalau di sini banyak hadir umat keuskupan, ya harusnya juga umat Cigugur merasakan itu menjadi dipilih tempat untuk menimba berkat. Ya, semoga untuk mun ayeuna wae bahasa Sunda tidak hanya sekarang saja berebut masuk pintu ya. Mungkin minggu payung geus saya nggak ngomong, sok ngaku dosa sendiri. Ya semoga sungguh Allah ini mengawali hal baik untuk kita semua. Jadi terima kasih Bapak Uskup sekali lagi, juga para imam yang lain, Pastor Franky, Pastor Andrea, Bapak Bigjen, Pastor Wahyu, Bapak Sekjen, Pastor Samo. Nah itu sorry. Bapak Sekrup, Sekretaris Uskup, Pastor Samo, Pastor Panji Ciledu, iya, belahan jiwa saya, yang sebentar lagi sudah tidak lagi, jadi sepertiga. Kemarin belahan ke ayah Pastor Muinggalnya, Pastor Katmo, kemarin berdua setahun ini. Juga terima kasih Bapak Uskup, ditambah jadi terima kasih rekan-rekan imam juga mendukung. Sedikit Bapak Uskup di Cigugur terbiasa ganjil jantan kirang 10 menit sama. Pada pas Bapak Uskup. Kami ditaruh di sana seberapa? 2 jam kurang 10 kan tanggung. Di sana seberapa? 2 jam. Nah, beres. Jadi masih kena ya 10 menit. Kanggo pengganti pengumuman. Sekali lagi mungkin umat Cigugur, terima kasih juga umat yang lain. Umat yang lain ada banyak yang bukan saya menyebut malaikat dan iblis, tapi bahwa umat Cigugur dan bukan Cigugur. Ya ada banyak wajah asing. Terima kasih kehadiran Anda semua juga untuk meramaikan. Mohon maaf kalau kiranya lalu tempat ini ada banyak sekali. Kalau di total sepintas segini sekitar juga seperti sebelum-sebelumnya 1.300-1.400 ya. Kita kemarin terakhir perayaan September itu 1.700-an. Jadi kalau dilihat sepintas di situ penuh semua penuh. Temannya yang mempersiapkan, terutama juga petugas liturgi hari ini siapapun juga. Terima kasih. 2 tahun ini kita banyak kegiatan, 3 tahun. 2 tahun terakhir akan tenan lapor ke Bapak Uskup. Ya, 2 tahun ini kita memekarkan dari 14 paroki yang sudah 50 tahun 14 paroki. Tahun ini sudah
Oke lah. Ini. Kenapa? Bukan paroki. Coba Pak Beben punya dia. Nah. Lingkungan. Oh ya. Jadi itu ulah juga ke malaikatnya ini jurikna seurna. Tekadengnya. Jadi bukan lingkungan di sekitar Cibubur Bapak Ibu. Lalu sekarang sudah jantan 26. Jadi bukan hanya nikah, terima kasih lingkungan-lingkungan saya mah tinggal da orang mana nuluikeun wae pendahului. Terus contohnya memang mekar sungguh Bapak yang baru sekarang ini lingkungan barunya kebrian sanes wani-waniannya mana aja. Walaupun misa Bapak Uskup, biasanya kalau ada misa Bapak Uskup, lalu kelompok yang sudah teruji, nah sekarang memang teruji. Di lingkungan baru. Tepuk tangan. Janten kadedeng mungkin lingkungan tugasnya Bapak Uskup nanti. Jadi lingkungan ini kadedeng fotonya, tapi terennya gancang. Ulah lila-lila. Jadi terima kasih, lalu moga-moga paroki kita semakin berkembang. Saya sendiri hampir tidak terlibat untuk ini Bapak. Kemarin perayaan ini pengumuman saja saya keingat. Nanti tolong yang sudah di dalam gereja keluar nanti itu sanes pintu utamanya. Nanti yang di luar kadang udah di luar. Ya. Nanti tetap disilahkan sebelum pulang masuk melalui pintu utama lalu keluar. Amin tak ulang ke lima tuh orang cak asuh biasa seharinya. Tapi memang tolong memberi pengertian yang di dalam keluarnya lewat samping. Ya, jangan lewat pintu utama untuk saudara-saudara yang dari luar supaya masuk begitu. Amin. Sah. Nah gitu. Jadi sesudah itu nanti para imam terus ke pastoran, ya umat diundang makan bersama di rumah sendiri-sendiri bersama keluarga. Saya dulur orang keluarga orangnya. Jadi Bapak Ibu kita juga tidak bisa menyiapkan itu. Juga Bapak Uskup hari ini rada ketat, nanti ada 5 kelompok. Nanti Bapak Uskup lingkungan, petugas liturgi nanti dibagi, tapi yang lain kita punya uskup satu. Bapak Uskup tadi saya juga bikin merasa berdosa tadi. Bapak Uskup dari Jakarta setir sendiri, langsung ke sini. Jadi nanti istirahat, besok pagi-pagi malam ini ke Cirebon, jadi istirahat di Cirebon. Jadi nggak usah tinggal, ya nggak usah harus foto tiap kali ketemu Bapak Uskup foto gitu loh. Tuhan bersamamu. Semoga nama Tuhan dimuliakan dari sekarang ini sampai selamanya. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidup penuh kasih. Syukur kepada